Kami persilahkan pertama Bapak Jazilus Sakho. Beliau adalah profesor di STAISPA Pandanaran ini. Kemudian Bapak Munirul Ikhwan, ini adalah profesor di UIN. Yang ketiga Bapak Ali Akbar, orang ahli dari Museum Al-Quran. Dan terakhir, dan ini yang paling penting, peneliti tafsir Nusantara, Bapak Islah Gusmian. Kami persilahkan. Menurut pesanan panitia, kami akan mengurutkan para pembicara ini berdasarkan bukan berdasarkan usia juga jenis kelamin, tetapi berdasarkan bidang keahliannya. Jadi yang paling filosofis, paling mendasar, paling generik itu dipersilakan untuk menyampaikan paparan yang pertama. Ini dipersilakan pada beliau Bapak Jazilus Sakho yang lebih punya kompetensi di bidang social sciences dan seni, terutama budaya. Kemudian yang kedua Bapak Ali Akbar dari Museum Al-Quran yang skala pembacaannya terhadap tafsir itu lebih luas di Nusantara ini, saya kira. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Munirul. Yang ketiga Bapak Munirul Ikhwan. Yang terakhir baru gongnya ini Pak Islah Gusmian yang punya tafsir Nusantara. Kita punya waktu, katanya tadi kalau dipecah jadi dua terlalu banyak. Mungkin kita disingkat tapi luas. Gimana caranya? Ada kira-kira kita butuh waktu paling lama 2 jam untuk termasuk diantaranya diskusi. Jadi saya kira paparannya cukup ya 20 menit atau 15 menit per orang. Monggo dipersilahkan mulai dari Bapak Jazilus Sakho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya Bapak Yai Husain Muhammad, para pembicara, para pakar, para peneliti, para mahasiswa, Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Langsung saja, sebenarnya saya ini bukan pakar tafsir, tapi saya diminta untuk memberikan penjelasan secara luas sebenarnya bagaimana proses Islam ketika masuk di Indonesia
kira-kira prosesnya dan metodologinya seperti apa, sehingga itu nanti bisa menjadi landasan kita dalam melihat tafsir Nusantara ini secara lebih global, tapi juga lebih mendalam, lebih luas, tapi juga lebih mendalam gitu. Nah, karena itu mungkin nanti kita akan mencoba menggali sebenarnya saya akan lebih fokus pada hal-hal yang bersifat kesejarahan, karena saya berangkat dari apa yang dikatakan oleh Yai Hussein tadi malam, dari realitas. Karena memang kalau kita berangkat dari realitas itu memang, nah, dan nanti kita melihat bahwa sebenarnya realitas yang ada di Nusantara ini adalah realitas kemajmukan. Dan mungkin ini yang nanti akan mendasari kita untuk mengkaji tafsir Nusantara itu, tentang landasan realitas yang ada di Nusantara ini. Nah, kebetulan sebenarnya saya membuat paper, tapi tidak sempat saya bikin PowerPoint, tapi sudah, insya Allah nanti sudah bisa digandakan oleh panitia. Saya bisa membuat paper, dan paper saya berikan judul tentang kosmopolitanisme peradaban Islam Nusantara. Peradabannya saya kasih tanda kurung, seperti kata kajian Al-Quran dan tafsir di Nusantara ini ada tanda kurung. Saya juga ada D-nya dan tanda kurung, jadi peradabannya tanda kurung. Karena masih perdebatan apakah ini kita sudah berperadaban Islam Nusantara atau baru berkebudayaan Islam Nusantara. Nah, karena itu realitas sebenarnya, realitas kenusantaraan ini dari data-data sejarah yang ada, dari berbagai data sejarah, baik yang diceritakan oleh para pengelana yang ke Nusantara, data-data, dan terutama itu data dari Cina, data dari Arab, data dari berbagai Tom Peirce, itu juga data awal tentang Nusantara, terutama tentang Islam, itu menunjukkan bahwa landasan di Nusantara ini sebenarnya majmuk. Karena apa? Karena sebenarnya dulu Nusantara ini sebenarnya perlintasan perdagangan. Kalau bahasanya Dennis Lombard itu ya crossroad, perlintasan perdagangan. Nah, karena itu, karena perlintasan perdagangan antara dunia barat dan dunia timur, maka sudah otomatis itu menjadi sebuah transit berbagai macam kebudayaan dan agama. Nah, karena itu sifat para pedagang ini dulu sebenarnya sudah, karena pedagang itu kan agak bebas, agak dia bisa bergaul dengan siapapun, agak terbuka, dan itu yang menjadikan watak kosmopolit itu di situ. Karena dia terbuka dengan berbagai, dan sebelum Islam datang, Nusantara itu sudah seperti itu. Banyak data sejarah yang mengatakan bahwa ya, sehingga kalau kita mengatakan banyak sekali peradaban, ideologi yang masuk di Nusantara, tapi kalau menurut catatannya Dennis Lombard itu yang agak kental itu India sama Cina, kalau menurut pemahaman saya. Jadi mulai awal itu India sama Cina, karena memang ini kan tengah-tengah ini, terutama Selat Malaka itu kan dari Gujarat, terus mereka naik kapal lewat Selat Malaka, habis itu langsung ke Cina. Jadi sebenarnya titik persilangannya di situ, sehingga sebenarnya kalau saya juga nggak tahu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pengaruh Cina itu tidak hanya sekarang, dari dulu. Nggak tahu pengaruhnya lebih dibombastiskan karena mau pilkada aja juga nggak tahu. Tetapi sebenarnya pengaruh ini dari dulu, udah mulai awal itu udah tidak hanya Cina, juga India. Makanya saya sebenarnya jangan-jangan kita ini percampuran dari itu. Mungkin Pak Islah ada Indianya sedikit, Arabnya gitu kan.
saya agak ada Cinanya dikit gitu ya, pengaruhnya itu kena gitu loh, di wajah kita semua sebenarnya. Makanya saya juga heran, itu ada orang anti Cina itu saya juga heran. Oh dia itu juga keturunan Cina, makanya Gus Dur mengatakan saya ini salah satu keturunan Cina ya. Itu the crossroad ya, apa karena perlintasan, jadi genetika kita ya orang Nusantara pun juga itu bermacam-macam, dan ini adalah landasan realitas kosmopolitanisme di Nusantara. Nah itu sebelum Islam Sriwijaya lah, yang Sriwijaya. Habis itu setelah Sriwijaya mulai jatuh karena pusat perdagangan Baghdad udah mulai jatuh juga, digantikan oleh Malaka. Dan Malaka itu the crossroad-nya itu. Nah ini mulailah peradaban budaya Islam ini masuk, dan masuknya Islam itu sebenarnya kalau dari sisi ya memang kosmopolit. Al-Islam ya'lu wa la yu'la ala itu nilainya sebenarnya kosmopolit. Ketemu dengan peradaban di Nusantara juga kosmopolit. Jadi sebenarnya sifat alamiahnya itu sudah kosmopolitan. Nah, dari sifat alamiah yang kosmopolitan itu, maka ini menjadi satu modal utama bagaimana Islam bisa merasuk ke dalam budaya Nusantara, karena ada sama-sama kosmopolitnya. Jadi ada satu persamaan nilai-nilai yang diusung bersama, sehingga antara landasan sama yang mau masuk itu cocok gitu, jadi kompatibel gitu, jadi secara kompatibel. Nah Islam ini sebenarnya proses masuknya Islam secara ya nilai-nilai universal Islam dalam konteks budaya Nusantara ini semakin marak itu ketika mulai abad ke-13 sampai 16, terutama ada Wali Songo itu. Jadi sebelumnya ini kan cuma hubungan pedagang atau, tetapi setelah abad ke-13 ini mulai sudah ada langsung memang penyebar Islam. Kalau saya mengatakan ini penyebar Islam profesional, sudah pendakwah lah gitu. Sehingga di situ ada istilah-istilah banyak itu, ada istilahnya, ada mullah, mahdum, maulana, syekh. Tetapi kalau di Jawa ini istilahnya sunan itu, terus kiai, datuk. Nah, kalau di wilayah sana, jadi itu memang ini khas. Nah, karena itu titik persamaan ini diambil oleh nilai Islam itu, masuknya itu melalui tasawuf, dan tasawuf sebagai faktor yang bisa menyatukan mental kosmopolit ini sebenarnya. Dan pengaruh tasawuf yang luar biasa ini sebenarnya sudah banyak sekali dikaji, antara lain salah satu orientalis itu Ahad Jones itu juga mengatakan bahwa sufi dan tasawuf itu adalah sebenarnya faktor utama bagaimana tersebarnya Islam secara lebih luas di Nusantara. Nah, karena itu ini sebenarnya sesuatu yang lumrah kalau menurut saya, karena saya mengutip dalam makalah saya tentang apa yang dikatakan oleh Hamilton Gibb, H.A.R. Gibb, bahwa ketika dua peradaban, nilai peradaban itu mentransmisikan ide-idenya dan ketemu, maka akan saling tertarik satu sama yang lain, dan keduanya itu akan mencari bentuk yang menurut dia cocok secara pemikiran dan watak serta mental. Yang kira-kira nggak cocok itu mesti akan disingkirkan pelan-pelan gitu. Nah, Islam sebagai nilai universal itu kalau menurut saya itu sebenarnya sudah cocok di Nusantara, landasannya itu sudah klop gitu. Jadi sudah sangat klop dengan watak itu. Nah, terlebih lagi dengan pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo ini memasukkan nilai-nilai universal itu tanpa mengubah tradisi dan budaya lokal. Nah,
ini keuntungannya itu budaya lokal ini sebenarnya sebagai sebuah wadah, tapi substansinya diubah. Seperti wayang. Wayang itu ya budayanya tetap wayangan, tapi substansinya diubah. Sehingga secara kebudayaan, lingkungan sosial itu tidak chaos. Jadi tetap itu. Dan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Islam sebenarnya kalau kita lihat di Arab dulu juga dilakukan oleh teorinya tentang Islam dan abangan dan priayi itu. Ini juga salah satu yang menurut saya gagal melihat tentang keislaman umat Islam di Indonesia. Karena keislaman umat Islam di Nusantara itu lebih substansinya dulu yang dikedepankan, tetapi bukan pada ranah formalitasnya. Nah, para sarjana barat itu melihat pada ranah formalitas dan permukaan, sehingga ya kalau dilihat dari ranah formalitas dan permukaan dengan standar ala Timur Tengah, ya jelas semua umat Islam di Indonesia kayaknya nggak ada yang Islam ya, kayaknya nggak ada yang Islam sama sekali gitu. Nah, mungkin ini yang mendasari model seperti Gus Dur ketika mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah proses di Indonesia itu dilihat sebagai proses pribumisasi. Nah, saya memaknai proses pribumisasi itu, kalau menurut saya menafsirkannya itu adalah sebuah proses yang menjadi lebih Islami secara substantif, namun tetap dalam bingkai budaya lokal Nusantara. Jadi bingkainya tetap budaya lokal, tapi secara substantif itu sebenarnya Islam. Dan ya kalau di ulasan-ulasan para sufi itu kan, orang yang dikatakan Islam nanti itu banyak loh orang yang bangkrut itu nanti kalau di akhirat, yang puasanya banyak, yang zakatnya, pahalanya itulah. Tapi ketika secara substansi kepribadiannya itu jelek, ya dia nanti akan bangkrut, pahalanya akan dikasih orang yang di ini, dan sehingga dia jadi orang yang bangkrut meskipun kayaknya secara formal ibadahnya itu. Artinya bahwa sebenarnya peran Wali Songo itu seperti itu. Dan saya melihat kalau seperti itu berarti sebenarnya Islam di Indonesia kalau dianggap sebagai sebuah tubuh itu kan ada dua hal, yaitu dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Makanya saya melihat Islam ini, nilai universal Islam ini ibarat ruhnya, dan jasadnya itu adalah situasi lokal budaya kenusantaraan ini. Sehingga ketika ruh ini tidak masuk dalam jasad, ya dia tidak akan nampak. Tapi kalau jasad ini tidak ada ruhnya, maka itu yang namanya mati. Karena itu sebenarnya Islam juga menghidupkan kembali, ya sudah tidak bisa dipisahkan. Makanya saya termasuk yang sebenarnya agak sepakat dengan kajian Al-Quran dan tafsir, nggak usah ada dinya, tapi langsung tafsir Nusantara. Karena itu sudah menjadi satu tubuh, satu entitas tersendiri yang itu tidak bisa dipisahkan, sudah bersenyawa. Seperti kita ngomong minum teh. Teh itu pertama kali bisa dipisahkan, ada gula, ada air, ada teh. Tapi ketika sudah berkelindan, bersenyawa, mana gulanya, mana tehnya, mana airnya, udah gak bisa dipisahkan. Sehingga saya melihat bahwa Islam di Nusantara itu ya seperti itu, seperti teh itu. Ketika kita pisahkan lagi, gak bisa sudah. Ya contoh kopiahnya Pak Islam, Sulawesian gitu ya, kopiahnya Mas Munir, saya Pak Mansur, umpamanya seperti itu. Ini adalah bentuk persenyawaan Islam Nusantara, tidak ada dinya kalau menurut saya. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan satu entitas itu. Nah, metodologi yang seperti ini itu bukan berarti menafikan, berarti anti Arab, enggak. Tapi menurut saya Islam yang Arab punya Islam Arab, yang itu memang cocok di Arab, karena proses
persenyawaan antara nilai universal dan budaya Arab itu. Nah, disitulah menurut saya itu ya landasan yang menurut saya itu penting, dan saya kira tafsir Nusantara harus dilihat dalam perspektif dan landasan serta realitas yang seperti ini, realitas kemajmukan itu. Nah, karena itu terakhir mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang. Ketika kita sudah mengetahui seperti itu, kita bisa belajar sebenarnya bahwa Islam Nusantara ini, atau ketika kita khususkan tafsir model penafsiran ala Nusantara ini, Islam yang di Nusantara ini bisa dijadikan sebuah pilot project, saya pikir, bagaimana ajaran dan doktrin agama, atau kita fahami atau kita baca dengan Islam itu difahami dan diejawantahkan dalam sebuah sikap hidup yang ramah dan penuh cinta kasih, tanpa meninggalkan tradisi dan warisan budaya lokal dalam proses perubahan yang dilakukannya. Sebaliknya, ajaran dan doktrin agama yang difahami dan diejawantahkan dengan meninggalkan tradisi dan kearifan budaya lokal akan menghasilkan sikap hidup yang kering dan kaku, serta tidak ramah pada masyarakat sekitar. Karena itu kalau menurut saya, perubahan dan pembaruan akan selalu terjadi, kata Ye Hussein tadi malam, sebuah keniscayaan, sebuah ya sunnatullah. Ketika perubahan itu terjadi, tetapi perubahan itu yang dilakukan itu berbasis pada tradisi seperti yang dicontohkan oleh Islam Nusantara ini, maka akan menghasilkan progresivitas yang lentur dan luas. Sebaliknya, perubahan pembaruan yang dilakukan dengan meninggalkan tradisi dan warisan budaya hanya akan menghasilkan progresivitas yang kasar dan kaku. Jika umat Islam di Nusantara tetap mampu mempertahankan cara pandang, sikap hidup, dan mentalitas keislaman yang ramah pada tradisi lokal dan menghargai kemajmukan yang selama ini dilestarikan, maka kosmopolitanisme Islam Nusantara akan tetap bisa dipertahankan, dan bukan tidak mustahil bahwa umat Islam di wilayah ini nanti akan menghasilkan suatu peradaban Islam Nusantara yang kosmopolitan. Mungkin itu catatan akhir saya sebagai sebuah kita ngomongin tentang realitas kenusantaraan itu, dan mungkin nanti bisa dipertajam dan disambung lagi oleh para pemateri-pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mansur.